warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menemukan sebuah kebenaran di tengah fitnah yang besar, bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, diperlukan ilmu untuk menangkisnya. Hal inilah yang diperlukan dalam menangkis huru-hara yang terjadi di tengah kesulitan ini. Seperti sejarah yang akan kita bahas dari kelanjutan kisah sebelumnya, yakni sebuah peristiwa besar yang sulit untuk dilupakan, suatu peristiwa duka yang terus bergulir hingga saat ini. Dan inilah kelanjutan kisah kita dalam membahas sejarah sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan inilah sejarahnya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bagaimana sepak terjang Abdullah ibn Sabah atau lebih dikenal dengan Ibnu Sauda, yang berarti anak orang yang hitam, mampu menjadikan muslimin terjerat dalam perseteruan yang panjang. Ia berhasil memprovokasi orang-orang yang lemah imannya untuk memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebabkan beliau syahid. Sedikit kita kisahkan tentang manusia celaka ini. Para ahli sejarah banyak berselisih tentang nama dan asal-usulnya, karena memang Ibnu Sabah sangat merahasiakan identitasnya, seperti saat ditanya oleh Abdullah bin Amir tentang asal-usulnya. Ia hanya menjawab, "Aku adalah seorang ahli kitab yang ingin memeluk Islam dan ingin berada di sampingmu." Kerahasiaan ini memang langkah kesengajaannya sebagai langkah awal menghancurkan agama ini dari dalam. Para ahli sejarah menjelaskan jati diri Abdullah bin Sabah diperselisihkan. Ada sebagian ulama tarikh yang menisbatkan ke suku Himyar, sementara Al-Qumi memasukkannya ke dalam suku Hamadan. Adapun Abdul Qahir Al-Baghdadi menyebutnya berasal dari kabilah Al-Hirah, sedangkan Ibnu Katsir berpendapat Ibnu Sabah berasal dari Romawi, tetapi At-Tabari dan Ibnu Asakir menyebutnya berasal dari negeri Yaman. Syekh Abdullah Al-Jumaili menyatakan bahwa dirinya condong kepada pendapat yang terakhir. Dalilnya, pendapat ini mengakomodasi mayoritas pendapat tentang negeri asal-usul Ibnu Sabah. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat pertama. Ia berasal dari suku Himyar, juga dengan pendapat kedua. Ia berasal dari suku Hamadan. Pasalnya, dua kabilah ini berasal dari Yaman, sementara pendapat Ibnu Katsir dan Al-Baghdadi tidak sejalan. Orang-orang Syiah dan Orientalis mencoba untuk menghilangkan sosok ini dari bingkai sejarah mereka. Namun, bagaimanapun hujah mereka sangatlah lemah, sebagaimana kejahilan mereka. Ibnu Sabah merupakan aktor di balik terjadinya perang saudara, yakni Jamal dan Siffin. Ia menjelajah wilayah-wilayah muslimin seperti Hijaz, Kufah, dan Basrah. Di sana, ia memainkan perannya untuk menghasut orang-orang awam agar mau mengikuti hawa nafsunya, yakni memberontak pada Khalifah Utsman. Ia juga menuju Damaskus di Syam. Di sana, ia mencoba memprovokasi masyarakat awam, namun ia tidak berhasil karena orang-orang di sana mengusirnya. Ia pun menuju Mesir sambil memaniskan langkah-langkah busuknya. Selain mempelopori pemberontakan, ia juga menyebarkan pemahaman sesat di tengah masyarakat. Ia berlebihan dalam mengagungkan Ali, hingga akhirnya kelak ia diusir oleh Ali dan diasingkan ke Madain Kisra. Sebenarnya Ali hendak menghukum orang ini, namun ada yang mengatakan kepada Amirul Mukminin Ali tentang ketidaksukaannya kepada Ibnu Sabah di negerinya, sehingga ia diasingkan. Pemahaman-pemahaman berlebihan inilah cikal bakal percimpangan sebuah sekte yang terlalu berlebihan mengagungkan Ali dan keturunannya, terlebih Husain radhiyallahu anhu. Padahal, jika kita telaah sejarah, peristiwa Husain sama dengan peristiwa Utsman. Namun anehnya, mereka tidak menyukai menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Utsman, padahal mereka mengaku mencintai keluarga Nabi.
Fitnah kesukuan serta harta dunia yang dilontarkan Ibnu Saba kepada Amirul Mukminin Utsman berhasil mengubah pikiran orang-orang awam tentang kemuliaan Utsman. Terlebih lagi, orang-orang munafik yang tidak senang dengan sistem kinerja pemerintahan menjadikan pemberontakan tidak terbendung lagi. Banyak para sahabat mulia menasihati dan membantah syubhat pengikut Ibnu Saba ini. Tidak hanya itu, Amirul Mukminin kala itu yakni Utsman bin Affan turut andil dalam memadamkan syubhat mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu membantahnya. Namun, was-was setan merasuki otak mereka hingga peristiwa memilukan pun terjadi, di mana Utsman bin Affan, sahabat Nabi SAW, menantu Nabi, sahabat yang dijamin surga,